pasca merebaknya virus corona di Indonesia membuat apapun siapapun ikut terdampak pada setiap sendi kehidupan. Rakyat diharuskan untuk menjaga jarak atau social distancing, padahal manusia itu adalah makhluk sosial. Namun karena penyebaran virus corona membuat orang terpaksa harus menjauh dulu. Ibaratnya orang pacaran lagi break dulu. Virus corona membuat orang harus pintar memutar otak untuk memberikan kecukupan pada kebutuhan keluarganya. Orang harus berlomba, orang harus lebih berkreatif untuk mencari solusi terkait pemenuhan kebutuhan ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, kebanyakan rakyat Indonesia harus keluar rumah atau mengais rezeki. Namun di sisi yang lain, mereka diharuskan untuk tinggal di rumah. Karena kalau dipaksakan untuk tetap di rumah, mereka diintai oleh virus corona. Sejak virus corona menyerang Indonesia, petugas kesehatan menjadi orang terdepan dalam memeranginya. Masyarakat sangat bergantung kepada keahlian petugas kesehatan untuk mengobati dan merawat orang yang terdampak virus corona. Virus corona sampai saat ini menyebabkan 784 orang meninggal dan 9.771 orang dengan kasus positif. Setiap hari terjadi peningkatan kasus positif di Indonesia. Belum lagi kasus PDP dan ODP yang angka kejadiannya terus meningkat setiap harinya. Peningkatan kasus positif corona ini membuat kita bertanya, apakah pemerintah tidak siap untuk menangkisnya? Atau apakah petugas kesehatan yang kita tidak siap untuk menanggapinya? Bila kita berkaca pada kasus kesehatan sebelum kasus corona menerjang, Indonesia selalu terkesan berobat ke luar negeri. Banyak rakyat Indonesia berlomba-lomba untuk berobat ke luar negeri. Mereka menganggap bahwa selain gengsi, berobat ke luar negeri juga akan memberikan kepastian kesembuhan pada penyakitnya. Selama ini, kesehatan rakyat Indonesia pada umumnya sudah dikendalikan oleh orang luar. Kita memiliki tenaga dokter, perawat, bidan dan petugas kesehatan lainnya yang katanya jago dan mumpuni dalam bidang kesehatan. Namun kenyataannya hampir 60 hingga 70% rakyat Indonesia berobat ke luar negeri. Iya, minimal yang paling terdekat adalah Penang. Sebenarnya kasus rakyat Indonesia yang selalu banyak berobat ke luar negeri seharusnya menjadi tamparan keras bagi petugas kesehatan yang selama ini koar-koar bahwa mereka paling handal dan paling jago di bidangnya. Selama ini, mungkin itu menutupi dengan informasi-informasi yang terkesan indah namun buram di bawahnya. Kasus corona seakan menjawab ketidakpastian bidang kesehatan di Indonesia. Hal ini juga membuka perhatian Presiden Joko Widodo yang mengatakan masalah di sektor kesehatan terlihat saat di Indonesia terdampak wabah virus corona. Presiden Jokowi mencontohkan masalah bahan baku obat hingga produksi alat kesehatan. Sebagai contoh, apa yang terjadi di sektor kesehatan, industri farmasi, bahan baku obat, kita yang saat ini masih impor, 95% masih impor. Alat-alat kesehatan ada tidak? Apa yang bisa kita produksi sendiri? Dan apa saja yang bisa kita beli dari negara lain? Sekarang kelihatan semuanya, ujar Presiden Jokowi saat membuka musyawarah perencanaan pembangunan nasional yang disiarkan di saluran YouTube Sekretariat Presiden, Kamis 30 April 2020. Presiden Jokowi juga menyinggung rasio dokter dan tenaga medis saat menghadapi pandemi COVID-19. Lalu bagaimana dengan tenaga medis, rasio dokter spesialis, perawat? Apa cukup menghadapi situasi seperti saat ini? Kata Presiden Jokowi. Ya, bayangkan, sudah sekian puluh tahun Indonesia merdeka, namun untuk bahan baku obat saja Indonesia masih mengimpor sampai 95%. Bukankah Indonesia kaya dengan bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan obat? Bagaimana dengan alat kesehatan? Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyaknya mafia alat kesehatan dan obat yang berkeliaran di Indonesia. Mereka membuat kita menjadi bangsa yang terlena dan hanya bisa mengimpor tanpa bisa membuat. Tingkat ketergantungan kita pada pihak luar negeri sangatlah tinggi. Ketika corona menyerang, akhirnya mata kita terbuka dengan sangat lebar bahwa inilah wajah kesehatan Indonesia sesungguhnya. Tampil bagus dan sempurna di luar, namun buram di bagian dalamnya. Sekali lagi, Presiden Jokowi berhasil menyentil orang-orang kesehatan yang merasa paling benar, paling tahu dan paling mengerti tentang penanganan virus corona, namun sebatas asbun atau asal bunyi. Sekarang Presiden Jokowi beserta tim Avengers-nya
mulai mengawal dalam pelaksanaan terapi konvalesen plasma atau TKP yang secara nyata memberikan kesembuhan secara signifikan pada penderita corona. Presiden Jokowi menyentil orang-orang yang sok tahu itu karena menganggap TKP tidak perlu terburu-buru dilakukan. Mereka hanya bisa bicara besar dan tindakannya nol. Jadi selama ini mereka ngapain aja kerjaannya? Mereka hanya bisa omong doang. Pesan Presiden Jokowi menyebutkan situasi ini memberikan kesempatan untuk apa saja yang perlu diperbaiki. Juga mengajak para pejabat melihat potensi dalam negeri yang belum optimal saat menghadapi wabah COVID-19.